surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita kan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku. Mereka yang meninggal tidaklah meninggal. Mereka yang kembali kepada bumi
mereka pun kembali ke pelukan Allah. Dan untukmu yang ditinggal, menangislah, menyerah jangan, merataplah, putus asa tidak, bersedihlah, berlarut tak perlu, karena engkau pun sedang ditemani, dipeluk sobat dari Galilea. Di tengah pedih derita, dalam malam gelap sepi, kawanku saudara telah menjauh pergi. Sapa Gembala. Jemaat Gereja Kristen Indonesia Pengampon yang terkasih, hari ini Minggu Paskah yang ke-7 dan 1 minggu sebelum hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kita masih terus berdoa akan berakhirnya pandemi Corona-19. Kita juga perlu bersatu padu bersama segenap pemimpin bangsa dan masyarakat, saling mendukung dan menolong. Dan secara khusus, kita berbela rasa dengan umat Muslim yang merayakan hari raya mereka dalam suasana wabah Corona ini. Dengarkanlah nasihat Rasul Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar mereka dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Dalam penantian kita akan turunnya Roh Kudus itu, jangan lelah untuk mengasihi sesama kita dengan apapun yang kita bisa kerjakan, baik secara individu maupun dalam komunitas. Oleh karena itu, Majelis Jemaat terus mengundang dan menyambut anggota jemaat dan simpatisan yang tergerak untuk melayani, baik dalam dukungan, doa, dana, dan daya, sebagai wujud ibadah kita kepada Tuhan di saat krisis ini. Baiklah, kita akan menyiapkan diri kita untuk ibadah keluarga pagi hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bersama bersaat teduh sejenak menghadap hadirat Tuhan. Selamat beribadah,
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, memasuki masa Paskah ke-7, kita kembali diundang untuk beribadah, baik itu dilakukan sendiri atau dengan keluarga. Walaupun kita belum bisa beribadah bersama dengan jemaat yang lain, hal ini tidak mengurangi kerinduan kita untuk selalu dekat dan menyatu dengan Allah, Sang Pemberi kedamaian. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dinyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Tuhan memelihara kita dengan menyediakan apa yang kita butuhkan, dengan segenap ciptaan yang baik dan berguna, serta keluarga atau sahabat yang ada di sekitar kita. Mari kita nyatakan puji sembah kepada Tuhan yang menyatukan kita melalui pujian dari Kidung Jemaat 256, kita satu di dalam Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Saudara yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera dan cinta kasih persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat, gereja hadir sebagai kepanjangan tangan Tuhan, mengerjakan karya cinta kasih bagi dunia ini. Dunia adalah ladang pelayanan yang harus digarap. Gereja seharusnya menghadirkan kasih di tengah kehidupan dunia yang dilayaninya. Gereja selayaknya menghadirkan perdamaian di tengah perselisihan, menghadirkan kasih ketika terjadi kebencian, menghadirkan kasih ketika ada ketidakadilan, dan masih banyak lagi yang harus dikerjakan gereja di tengah dunia ini. Yesus Kristus telah berdoa untuk pelayanan gerejanya di tengah dunia ini. Kita sebagai bagian gereja tentunya diharapkan mengerjakan seperti dalam doa Yesus. Sudahkah kita menyatu dengan Allah dan mengerjakan semua bagi kemuliaan-Nya di dunia ini? Mari kita merenungkannya di dalam doa. Ya Allah,
kasih pemeliharaan-Mu selalu kami rasakan dalam hari-hari kehidupan kami. Termasuk saat ini, kami masih beribadah dan bersekutu dengan umat-Mu yang lain, walau berbeda tempat. Tuhan, berita buruk yang kami dengar membuat kami selalu merasa takut dan khawatir. Ampuni kami Tuhan, jika kami masih hidup penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, padahal berulang kali Engkau hadirkan sukacita dan pengharapan. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali kami masih mengandalkan kekuatan kami dan melupakan kemuliaan-Mu, padahal pemeliharaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Bantulah kami Tuhan, yang terus mencoba untuk menjadi satu bersama dengan umat-Mu yang lain, dan terutama bersatu dengan-Mu. Biarlah ketika kami bersatu dan bersekutu, kami menghayati panggilan nyata dalam hidup kami untuk berkarya sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan. Bersama gereja dan umat-Mu saat ini, kami panjatkan doa kami dan kami menyatakan kesiapan mengerjakan panggilan cinta kasih-Mu. Di dalam Kristus, Sang Raja Damai, kami berdoa. Amin. Mari jemaat, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, cermat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Mari kita membacakan Mazmur 68, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-7, dan ayat yang ke-10 sampai dengan ke-11, secara berbalasan. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkan namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, berialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat.
Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita masuk di dalam pelayanan firman, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa hal yang paling Engkau tanamkan dalam hidup kami adalah kasih dan persatuan. Perpecahan, ego masing-masing, dan pengabaian menjadi penentang utama ajaran-Mu. Mampukan kami untuk terhindar dari itu semua. Mampukan kami melalui firman Tuhan yang bersama akan kami renungkan hari ini dapat benar-benar menghayati makna persatuan. Dengan demikian kami dapat mewujudkan panggilan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 17. Yohanes 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yohanes 17 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Berbaiklah dia yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang terkasih, menurut saya adalah pemuda yang sporty. Walaupun perut saya terkesan tidak sporty karena sedikit membuncit beberapa bulan ini. Tapi percayalah saudara, saya senang sekali olahraga, khususnya sepak bola. Seseorang yang membuat saya jatuh cinta dengan sepak bola adalah almarhum kakek saya. Jadi sejak kecil, saya selalu diajak untuk menonton sepak bola setiap akhir pekan di televisi. Dan tim favorit kakek saya adalah tim Arsenal. Arsenal dulu sekali adalah tim yang sangat ditakuti. Bagaimana tidak, saudara? Arsenal pernah mencetak sejarah sebagai tim di Liga Inggris yang memenangkan Liga Inggris tanpa sekalipun terkalahkan. Itulah salah satu alasan saya kenapa suka dengan tim Arsenal. Tapi namanya anak kecil,
Saya tidak hanya memiliki satu favorit. Saya punya tim favorit lainnya. Dan tim favorit itu adalah Real Madrid. Jadi pada awal tahun 2000-an, Real Madrid dijuluki sebagai Los Galacticos. Atau bahasa Indonesianya adalah tim dari galaksi lain. Kenapa ini disebutkan kepada mereka? Karena mereka mengumpulkan banyak pemain-pemain bintang yang hebat pada saat itu. Bahkan saudara, dari 10 pemain terbaik dunia pada saat itu, 5 diantaranya adalah pemain Real Madrid. Maka dari itulah Real Madrid disebut sebagai Los Galacticos. Tetapi yang menjadi ironis adalah kehebatan Real Madrid tidak bertahan lama pada saat itu. Bahkan sejarah mencatat pada tahun 2003 sampai 2004 Real Madrid harus berpuasa gelar. Bahkan dalam liga domestik mereka ada di posisi keempat klasemen. Saudara yang terkasih, banyak pengamat sepak bola menilai bahwa kegagalan Real Madrid, keruntuhan Real Madrid pada saat itu adalah karena ego para pemain bintang dalam tim. Status bintang membuat mereka merasa paling hebat. Status bintang merasa ingin menonjolkan dirinya sendiri, ingin diakui. Padahal saudara, sepak bola bukanlah permainan individu. Sepak bola adalah permainan tim, kekompakan, bukan permainan perseorangan. Nah saudara, kisah tadi setidaknya bisa menjadi refleksi iman kita. Ini bisa menjadi refleksi iman kita ketika melayani dalam kehidupan ini. Dalam pelayanan kita sehari-hari, ego sangat bisa menjadi batu sandungan dan sangat bisa untuk menciptakan sebuah masalah. Keinginan untuk menonjol, keinginan untuk merasa paling hebat, keinginan untuk merasa paling berjasa, keinginan untuk selalu dipuji, dapat merugikan kita semua. Nah kalau kita perhatikan, seharusnya pelayanan tidak seperti itu. Pelayanan Kristiani adalah pelayanan kolektif. Pelayanan Kristiani adalah pelayanan bersama. Tidak mungkin kita bisa melayani sendiri. Kita membutuhkan yang lain untuk ikut melayani. Bahkan saudara yang terkasih, tidak hanya itu. Melalui kisah tadi, kita sebagai gereja disadarkan. Kita sebagai gereja diingatkan bahwa dalam pekerjaannya, bahwa dalam pelayanannya kita tidak pernah sendiri. Gereja memiliki kesatuan dengan Allah. Dan kesatuan dengan Allah tersebut melalui Yesus Kristus. Dan dalam kesatuan pelayanan itulah kemuliaan Allah dinyatakan. Nah saudaraku yang terkasih, hari ini kembali kita diingatkan melalui doa Yesus Kristus dalam bacaan kita pada hari ini. Apa sebenarnya yang hendak Yesus sampaikan dalam doanya? Tapi sebelum masuk di dalam itu, hal pertama yang harus kita cermati adalah marilah kita meniru spiritualitas Tuhan Yesus. Di dalam kepadatan pelayanannya, di dalam kepadatan tugasnya, ia masih memberikan waktu untuk berdoa dengan Bapanya. Dalam doanya ia bersyukur, ia mendekatkan dirinya serta seluruh karyanya dengan Bapa. Dan yang menarik saudara, jika kita dalami doa yang Yesus hantarkan, doa yang Yesus sebutkan kepada Bapa, tidak hanya untuk menyatukan dirinya dengan Bapa, tetapi juga mendekatkan dan menyatukan semua orang yang percaya dengan Bapa melalui Dia. Lalu apalagi saudara makna dalam pembacaan kita hari ini? Mari kita perhatikan Alkitab kita kembali. Jika kita lihat dalam keseluruhan pembacaan kita hari ini, doa Tuhan Yesus Kristus nampaknya dapat dibagi menjadi dua bagian besar.
Bagian yang pertama adalah doa untuk kemuliaannya. Dan bagian yang kedua adalah doa bagi para muridnya. Mari kita masuk dalam inti yang pertama. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Yesus ingin dimuliakan? Bukankah selama ini Yesus dimuliakan, sudah termuliakan berkat mujizat-mujizat yang dilakukan? Berkat pengajaran-pengajaran yang begitu hebat? Apakah Yesus kurang dimuliakan? Nah, kita harus mengerti betul apa makna dari kata dimuliakan. Dimuliakan yang dimaksud Yesus di sini adalah Yesus menjadi satu dengan Allah. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu semua terjadi ketika Yesus melakukan karya keselamatan bagi dunia di kayu salib. Kemuliaan yang dimaksud di sini adalah Yesus menginginkan bahwa pengorbanannya menebus dosa manusia, biarlah ia lakukan sampai akhir. Biarlah ia lakukan sampai garis finish. Kemuliaan yang ingin dilakukan Yesus adalah mengerjakan kehendak Bapa, sekalipun jalannya adalah jalan penderitaan. Nah, yang menarik saudara, di ayat selanjutnya di sana terdapat kata kehidupan kekal. Di sini kita tahu kehidupan kekal berarti keselamatan. Kehidupan kekal diberikan ketika ada kesatuan antara Bapa, Yesus, dan orang-orang yang percaya kepadanya. Kesatuan ini timbul karena mengenal Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Jika kita lihat, kata asli yang dipakai di sini adalah gnosis, yang berarti mengetahui, yang berarti mengenal. Tetapi menarik kembali, LAI menggunakan kata mengenal yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia. Kalau di Indonesia, kata tahu dan kata kenal itu berbeda. Kalau tahu, belum tentu kenal. Kalau tahu, belum tentu akrab. Kalau tahu, belum tentu pernah ketemu. Tapi kalau kenal, berarti bisa terjadi sebuah keintiman antara kita dengan orang tersebut. Kalau ditanya, Andreas tahu Pak Jokowi? Tahu. Kenal enggak? Ya enggak. Ketemu aja belum. Tapi kalau ditanya, Andreas tahu enggak dengan Bu Sakriso, Pak Haniel, Pak Iswanto? Saya tahu. Apakah kenal? Saya kenal. Karena apa? Karena saya pernah bertemu, pernah ngobrol, pernah makan bersama. Sehingga ada kesatuan, keintiman hubungan antara saya dengan mereka. Jadi di sini berbeda saudara antara tahu dan kenal. Jadi ketika adanya kesatuan dengan Allah Bapa, kita harus mengenal Dia melalui keintiman kita dengan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua adalah doa Yesus bagi para murid-muridnya. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa sebenarnya para murid? Apakah hanya 12 orang yang berada di dekatnya? Jika dalam bacaan ini, para murid adalah mereka yang diberikan Bapa kepada Yesus. Diberikan di sini berarti sudah menjadi milik Bapa. Diberikan di sini berarti sudah menjadi milik Yesus. Dan setiap yang percaya kepada Allah melalui Yesus, dia akan disatukan. Dia akan dimuliakan, dia akan dipelihara, dia akan dikuduskan, dan yang terakhir, dia akan diutus. Nah, disinilah saudara Yesus mendoakan para murid. Karena para murid memerlukan kasih yang menopang mereka. Karena tugas perutusan bukanlah hal yang mudah. Yesus berdoa bagi mereka yang akan diutus. Karena seperti kita tahu, pengutusan ini bertujuan untuk menyatakan Allah yang kudus dalam hidup para murid setiap hari di tengah-tengah dunia di mana mereka hidup. Melalui doa Tuhan Yesus inilah akhirnya kita paham, akhirnya kita mengerti bahwa seluruh pekerjaan, seluruh pelayanan,
Dan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh kasih bagi kemuliaan Allah. Dengan demikian saudara, ketika kita menarik dalam konteks kehidupan bergereja saat ini, seharusnya gereja hadir di dunia untuk diutus dalam pekerjaan Allah. Mengerjakan pekerjaan Allah maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah ketika mengerjakan pekerjaan Allah, itu sama artinya dengan mengerjakan dengan caranya, mengerjakan bersamanya, dan mengerjakan bagi kemuliaannya. Gereja yang hebat menurut saya bukan hanya gereja yang umatnya banyak, bukan gereja yang umatnya ribuan. Gereja yang hebat menurut saya bukan hanya gereja yang kaya raya, tetapi gereja yang jemaatnya mau untuk melayani demi kemuliaan nama Allah. Nah, inilah maksud dari gereja yang hidup bersama. Inilah maksud dari gereja yang menyatu dengan Allah untuk kemuliaan Allah. Dengan demikian, saudara, pertanyaannya adalah, apakah gereja-gereja sudah melakukan tugasnya? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Allah? Jika belum, lakukanlah sekarang. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Jadilah berkat dimanapun kita dibutuhkan. Jadilah berkat dimanapun kita ditempatkan. Khususnya dalam pandemi ini. Berempatilah dengan mereka yang terdampak pandemi ini. Jadilah berkat. Layanilah sesamamu bukan supaya kamu dipuji. Layanilah sesamamu bukan supaya kamu ditinggikan dan dimegahkan. Tetapi ini semua adalah bentuk menghadirkan kesatuan dengan Allah agar kita mengerjakan panggilan cinta kasih dan kerelaan berkorban seperti Tuhan Yesus demi kemuliaan nama Allah. Saudara yang terkasih, ada 2 kalimat yang saya catat sampai hari ini yang menjadi kata-kata mutiara yang paling manis dikatakan Madam Teresa. Yang pertama yang dikatakan Madam Teresa adalah, tidak semua dari kita bisa melakukan hal besar. Tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Lalu kalimat kedua adalah, jika Anda tidak bisa memberi makan ratusan orang, maka berilah makan 1 orang saja. Ketika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Allah, ketika kita sudah menyatu dengan Allah melalui Yesus Kristus, tidak ada alasan untuk tidak menjadi berkat. Tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan kasih. Lakukan saja hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Karena itu akan menjadi luar biasa dampaknya bagi yang menerima. Dan luar biasa dampaknya bagi kemuliaan nama Allah. Misalnya, kita bisa berbagi beras yang kita miliki dengan orang lain. Berbagi sebungkus nasi. Atau mungkin yang remaja pemuda, uang jajan kalian yang biasa kalian habiskan untuk nongkrong. Uang jajan kalian yang biasa kalian habiskan untuk bermain. Dalam masa ini, mari kita tabung. Mari kita sisihkan untuk membantu orang lain. Karena dalam masa ini, itu jauh lebih bermakna. Jadi saudara, bersatulah sebagai persekutuan sebuah gereja. Sehingga kita dapat menjadi berkat di tengah dunia yang sedang penuh cemar saat ini. Dan selalu memuliakan Allah melalui tindakan-tindakan kita. Pertanyaannya adalah, maukah kita memulainya? Dan kapan kita akan memulainya? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita sejenak.
Saudara, tiba saatnya kita menaikkan syafaat-syafaat kita. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Ya Allah Sang Sumber Cinta Kasih, kami bersyukur di tengah kehidupan kami saat ini. Kami masih rindu, kami masih mau, kami masih mampu dan diberikan kesempatan untuk disapa oleh pembenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu membuka hati kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-murid-Mu, menjadi sahabat-sahabat-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami diingatkan bahwa di dalam persekutuan kami ketika kami melayani, biarlah terjadi kesatuan. Baik antara kami, gereja-Mu, sebuah persekutuan yang indah, dan juga antara kami sebagai gereja dengan-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus. Terima kasih bahwa kami juga telah diingatkan pada hari ini untuk berbelas kasih, untuk melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar, untuk menjadi berkat di mana kami ditempatkan, untuk menjadi penyebar kasih di mana kami dibutuhkan. Ajarilah kami untuk selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Saudara yang terkasih, mari kita lanjutkan doa. Mari kita berdoa untuk komitmen keluarga, pribadi, dan berdasarkan perenungan atas sharing firman Tuhan pada hari ini. Yang kedua, mari kita mendoakan perekonomian bangsa, bahkan dunia, untuk kembali stabil di masa-masa ini. Dan saudara, marilah kita mendoakan aparat keamanan yang terus bertugas mendisiplinkan masyarakat dalam mengurangi penyebaran pandemi COVID-19. Di dalam nama Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Ibadah Malam Pra-Pentakosta. Ibadah Malam Pra-Pentakosta telah diadakan sejak tanggal 22 Mei lalu dan akan terus dilanjutkan secara online setiap hari pada pukul 18 sampai tanggal 30 Mei mendatang. Jemaat, bergabunglah dalam ibadah Pra-Pentakosta ini. Silahkan menghubungi salah satu pendeta atau pengerja gereja. Pendeta Emeritus Haniel, Pendeta Sakriso, Pendeta Iswanto, Bapak Prasetya, Saudari Yemima, dan Saudara Andreas. Mari jemaat, kita bersama untuk bersekutu, mempersiapkan hati kita untuk menyambut hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta.
Gerakan berbagi kehidupan donor darah. Syukur kepada Tuhan. Panitia Masa Raya Paskah melaporkan bahwa pada tanggal 27 April hingga 9 Mei telah diselenggarakan kegiatan donor darah dengan jumlah peserta 14 orang. Para pendonor berasal dari beberapa lembaga, yaitu GKI Pengampon, GKI Rahmani, dan Bajem Jamblang. Setelah wabah berakhir, para peserta akan dihubungi kembali untuk menerima form pemeriksaan kesehatan gratis untuk pengecekan kolesterol, gula darah, dan asam urat. Majelis Jemaat GKI Pengampon dan panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi para pendonor. Kiranya menjadi berkat bagi mereka yang memerlukan. LAI Satu Dalam Kasih. Lembaga Alkitab Indonesia LAI terpanggil untuk mengabarkan berita kesukaan bagi bangsa-bangsa, termasuk kepada mereka yang berada di pelosok daerah dan sulit dijangkau. Bekerja sama dengan gereja-gereja, LAI menjadi ujung tombak membawa Alkitab-Alkitab bagi mereka yang rindu mengenal, membaca, dan menggali firman Tuhan. Saya ini orang buta, tidak sekolah. Tapi kerinduan saya ini saya punya senjata. Terus terima dengan dua tangan. Saya terima berkat besar. Saya senang. Firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Syukur kepada Tuhan melalui dukungan gereja dan para mitra. Sepanjang tahun 2019, Lembaga Alkitab Indonesia telah menyebarkan 155.000 Alkitab dan bagian-bagiannya untuk umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara. Lewatnya harus di tempat yang sudah dilewati. Karena itu pertanda bahwa jalan itu aman. Kalau jalan baru pasti ban belakang muntir-muntir. Bisa ngibok dan akhirnya ya terpelanting. Bahaya. Situasi kami di pedalaman ini memang agak sulit dalam pengadaan Alkitab. Jadi terima kasih sekali kepada Lembaga Alkitab Indonesia dan seluruh sponsorship yang telah berkenan berbagi kasih dengan kami, membagikan Alkitab bagi jemaat-jemaat kami di tempat ini. Harapan kami, biarlah dengan Alkitab yang sudah dibagikan baik kami, jemaat-jemaat kami di sini terus belajar firman Tuhan, semakin bertumbuh dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dari Lembaga Alkitab Indonesia dan juga memberkati seluruh sponsorship yang mendukung semua ini. Untuk tahun 2020, LAI kembali mengajak gereja-gereja dan umat Kristiani di seluruh Indonesia untuk mendukung hadirnya Alkitab dan bagian-bagiannya bagi saudara-saudara kita di wilayah pulau-pulau di sekitar Riau, Sekadau, Dayak Iban, Kota Baru, Miangas, Tagulandang, Laoje, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Toraja, Kupang, Sabu, Halmahera Selatan, Dogiai, Asmat, dan Komoro. Saat ini masih banyak saudara-saudara kita jauh di sana yang perlu mendengar kabar sukacita dan mengenal siapa Yesus serta cinta kasih-Nya. Kita dapat mendukung pelayanan LAI melalui doa serta persembahan yang dapat jemaat kirimkan melalui rekening LAI. Allah telah memberikan rahmat-Nya sehingga mencukupkan kebutuhan kita.
Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan syukur seraya mengingat firman-Nya dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan sukacita dan penuh syukur, kita berikan persembahan kita dan kita naikkan pujian Kidung Jemaat 292 ayat pertama hingga yang kedua, tabuh gendang. Yesus Kristus telah bangkit dan hadir dalam kesatuan kita dengan Allah. Marilah kita mengarahkan mata hati kita pada Kristus agar dimampukan untuk mengerjakan panggilan cinta kasih dan kerelaan berkorban seperti yang selalu Yesus Kristus ajarkan. Mari jemaat dengan bangkit berdiri. Kita hayati pengutusan kita dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 339 ayat yang pertama, ketiga, dan keempat, Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Laskar Kristus.
laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya segala karya dan pekerjaan Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus terjadi atas hidup kita, mengiringi di sepanjang siara hidup kita, dan meneguhkan iman percaya kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa